Sejarah pasar modal di dunia dimulai oleh negara Perancis pada abad ke-12. Kemudian, pada abad ke-13, perkembangan jual beli efek, baik komoditas atau surat berharga, terus meningkat di berbagai negara Eropa, termasuk Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1912, pasar modal di Indonesia resmi didirikan. Pada tahun 1918, pasar modal Indonesia harus ditutup karena muncul gejolak ekonomi akibat dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada tahun 1977, pasar modal Indonesia kembali dibuka oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Akhirnya, pasar modal di Indonesia semakin berkembang dan diperbarui kebijakannya, dan namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dan alternatif penanaman modal. Bagi perusahaan, BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara go public, yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang go public kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal yaitu aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Pasar modal yaitu kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi pasar modal yaitu mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Dan yang kedua, fungsi keuangan. Dari segi keuangan, fungsi pasar modal yaitu menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Selanjutnya, yaitu manfaat pasar modal. Yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Uang yang diinvestasikan mampu membantu pengusaha agar bisnisnya semakin berkembang. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Perusahaan yang mendapatkan suntikan modal dari investor membuat produktivitas bisnisnya semakin meningkat.
Dan yang ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. Karena kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan. Dan yang keempat, memeratakan pendapatan masyarakat. Aktivitas pasar modal membuat banyak kalangan merasa diuntungkan karena adanya pemasukan. Yang kelima, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Ketika bisnis berkembang pesat, pastinya memerlukan SDM yang lebih banyak. Yang keenam, membantu meningkatkan pendapatan pajak. Karena peningkatan pendapatan masyarakat dan hasil produktivitas usaha tadi. Yang ketujuh, berkontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Karena banyak pihak yang terlibat dan berpengaruh atas dampak pasar modal ini. Selanjutnya, instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Yang kedua, reksadana. Cocok bagi Anda dengan tipe investor anti ribet. Yang ketiga, surat utang atau obligasi seperti surat utang negara dan sukuk. Dan yang keempat, surat berharga IFT mirip seperti reksadana. Dan yang kelima, saham derivatif. Saham ini merupakan bentuk turunan dari saham. Pelaku pasar modal. Yang pertama yaitu emiten. Emiten yaitu sebagai pemilik surat berharga atau portofolio efek yang diterbitkan dalam pasar modal untuk mendapatkan modal dari investor, atau emiten akan mengelola uang investor untuk kemajuan bisnisnya. Yang kedua, investor. Investor akan menanamkan modalnya dan bertransaksi terhadap perdagangan efek untuk meraih keuntungan. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Pihak ini bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan emiten untuk melakukan penawaran terhadap sisa efek yang tidak terjual. Yang keempat, agen perantara. Pihak ini bertugas mencari investor agar mau menginvestasikan uangnya pada instrumen pasar modal tertentu. Yang kelima, pialang atau broker. Perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Struktur pasar modal. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM berfungsi dalam mengawasi dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal. Yang kedua, perusahaan emiten. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Yang ketiga, Self-Regulatory Organization atau SRO. RSO yaitu lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan dan aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP.
Dan yang keempat, perusahaan efek. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Yang kelima, penasihat investasi. Badan ini memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan dalam pasar modal. Yang keenam, lembaga penunjang pasar modal. Yaitu pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Dan yang terakhir, profesi penunjang pasar modal. Notaris, konsultan hukum, audit, dan akuntan.